إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada tanggal 6 Desember 2024 atau bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Kalau dalam tahun Masehi bulan depan kita masuk tahun 2025. Kalau bulan Hijriah bulan depan kita masuk Rajab, setelah itu Sya'ban, setelah itu bulan Ramadan. Artinya Allah masih berikan kita kesempatan menghirup udara segar dengan gratis. Allah masih panjangkan jamaah masjid tercinta ini. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh. Semua jamaah Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah, kita terus diingatkan dengan segala ibadah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun belakangan ini marak qadaya al-ummah, masalah umat kita, masalah warga kita, yaitu judi online. Petaka berujung menderita. Maka kita refleksikan diri kita, keluarga inti kita, warga kita, mungkin termasuk jamaah di Masjid Nurul Huda dan sekitarnya, komplek Detu. Adakah kita melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? 17 Juni 2024 PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, telah mengungkapkan yang dirilis oleh CNBC Indonesia bahwa pemain judol atau judi online di Indonesia sekitar 3,5 juta jiwa. Dan pertanggal 14 November 2024, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan mengatakan bahwa data intelijen pemain judi online di Indonesia mencapai 8,8 juta jiwa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Itulah problematika umat. Maka kita refleksikan diri kita. Allah berikan kepada kita umur panjang, kesempatan hidup. Apakah kita pakai untuk taat dan tunduk kepada Allah, atau sebaliknya melakukan hal yang dilarang oleh Allah, melakukan hal yang diharamkan oleh Allah? Dan dikatakan oleh PPATK 80% yang melakukan adalah mereka yang berada pada ekonomi menengah ke bawah. Artinya mungkin di antara mereka ada yang Gojek online, mungkin penghasilan bersihnya 150 sampai 200 ribu, itu pun dari pagi sampai petang. Kalaulah dia mendapatkan 200 ribu, 100 ribunya dia sisihkan buat anak dan istrinya, 100 ribunya dia pakai untuk berjudi taruhan. Maka anaknya harus mendapatkan gizi yang cukup, kurang uang belanjanya. Maka banyak anak-anak telantar, gizinya kurang, malnutrisi, bahkan ibu-ibu kekurangan, ibu hamil dan seterusnya. Angka stunting meningkat. Kenapa? Karena mereka kurang, uangnya dipakai untuk melakukan judi online. Bahkan tahun 2021 dirilis oleh PPATK sekitar 51 triliun transaksi judi online. Dan 2022 terjadi peningkatan dari 51 triliun menjadi 80 triliun. 2023 bukannya turun, semakin meningkat sampai 327 triliun. Bayangkan 1 triliun nolnya itu 12. Kalau kalkulator itu udah lewat. Tapi itulah transaksi, suatu yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa berujung menderita. Tidak sedikit mereka yang kehabisan hartanya, dia bercerai dalam rumah tangganya. Tidak sedikit di antara mereka begitu hartanya habis, dia bunuh diri. Dia utang sana, utang sini, sampai akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Homicide atau suicide. Dia bunuh diri atau dia depresi, dia bunuh orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan bahkan 2024 semakin naik, semakin meningkat. Trimester pertama 174 triliun, semester kedua 283 triliun. Kalau di total sekitar 457 triliun. Bayangkan bisa berapa kali lipat APBD di Jakarta. Kalaulah per tahunnya 80 sampai 90 triliun, APBD Jakarta ini 457 triliun. Bisa sekitar 4 kali lipat. Jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita refleksikan diri kita jaga. Kenapa hal demikian sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalaulah panggilan khitabnya orang-orang beriman, maka dengarkanlah dengan penuh perhati, penuh seksama, dengan penuh perhatian. Bisa jadi itu adalah perintah Allah yang harus kita lakukan, bisa jadi itu larangan Allah yang harus kita jauhi, kita hindari. Hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, minuman keras termasuk narkoba dan turunannya, wal maisir, dan judi.
wal ansab, dan berkorban untuk berhala, wal azlam, dan mengundi nasib dengan panah. Rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan kecil, perbuatan jahat, perbuatan negatif, dan termasuk perbuatan syaitan. Maka apa perintah Allah? Fajtanibuh, ay utruku, tinggalkanlah, jauhkanlah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian mendapatkan keberkahan. Bagaimana negeri kita ini berkah kalau pemain judi online 8,8 juta? Itu transaksi haram, mulai dari remaja, anak-anak, atau bahkan anak-anak tuh main game online yang tidak lepas dari gadget. Gen Z itu 7-13 jam menghabiskan waktunya sehari semalam dengan gadget. Banyak game-game yang ujungnya adalah judi online, bisa terperangkap. Apalagi kalau ada pertandingan bola, menghitung taruhan skor 2-1, 1-1, 1-0, dan seterusnya yang belum kejadian. Itu adalah taruhan, dan itu termasuk judi. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka tinggalkan, jauhkanlah, hindarkanlah. Allah masih berikan kita kesempatan hidup, maka taubatlah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minin an ta'ati al-khamr wal maisir. Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang orang-orang yang beriman untuk minum khamar dan juga judi. Apa itu judi? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hatim berkata, dan seterusnya, kullu syai'in minal qimar fahuwa minal maisir. Segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi. Hatta la'ib as-sibyan bil jauz, hingga permainan anak-anak dengan kelereng. Kalau dia tebak-tebakan ada taruhannya, maka itu termasuk judi dan termasuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijsum min amali syaitan, dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas, dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, ay sakhata min amali syaitan, itu adalah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Judi dimurkai oleh Allah, Allah marah. Bahkan disebutkan oleh Sa'id bin Zubair bahwa rizqum min amali syaitan ay ithmun, hal yang mengandung dosa. Termasuk juga disebutkan oleh Zaid bin Aslam ay syarrun min amali syaitan, perbuatan jahat termasuk dari perbuatan syaitan. Kenapa syaitan menginginkan orang itu main judi? Itu ayat berikutnya adalah ayat 91. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Syaitan itu ingin dengan khamar dan judi itu bisa muncul perkelahian, muncul permusuhan, muncul pertikaian, dan bahkan kebencian di antara kalian, dan mencegah dari kalian dari zikr shalah, mengingat salat, mengingat Allah. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, menjauhkan dari zikir, mengingat Allah, dan menunaikan sholat. Fahal antum muntahun, kata Allah, nggak mau berhenti? Tidakkah engkau mau berhenti? Udah berhenti, cukup.
taubat, istighfar, kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera menuju ampunan Allah. Kalau kita, keluarga kita, bangsa kita ada yang masih judi, maka taubat kepada Allah, maka Allah akan buka pintu taubat seluas-luasnya. Wala ubali, Allah nggak peduli sebanyak apapun dosanya, bahkan sebesar gunung pun, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya selagi hayat di kandung badan. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, sekiranya ada penduduk bumi, negeri termasuk wilayah kita ini, di Masjidil Huda Komplek Deblum, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, pasti kami akan berikan pintu keberkahan yang datang bukan hanya dari langit, tapi dari langit, dari bumi. Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan, Allah berikan ketentraman, qaryatan mutmainnah, kehidupan yang baik, nyaman, dan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga 2025 angka judi online turun drastis dan bahkan bisa menjadi nol. Meskipun itu mustahil, tapi kita berusaha setidaknya dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, warga kita. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani, dan kita termasuk min husnil khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan was sami'ul 'alim, fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بلى فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم وحد كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ثبت أقدامهم،
اللهم انصرهم نصرا عزيزا ربنا أفرغ عليهم وعلينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.